bisa praktikum susulan lagi, gitu ya. Nah, mungkin yang perlu teman-teman mahasiswa perhatikan adalah untuk tahun 2025 ini kita menggunakan kurikulum baru ya. Jadi, mmm, secara umum dalam satu hari itu setiap lab itu melakukan 3 sesi praktikum ya. Kalau di tahun sebelumnya atau semester sebelumnya itu biasanya maksimal 2 sesi, tapi, per semester ini kita itu melakukan praktikum 3 sesi. Jadi dalam satu hari itu lab tuh melakukan dapat menyelenggarakan praktikum maksimal 3 sesi. Implikasinya, kita untuk sesi satu itu harus mulai lebih awal gitu ya. Kalau di semester-semester sebelumnya mungkin dari pengalaman teman-teman ya, ketika misalkan di jadwal tertulis, eee, praktikumnya dimulai pukul 7.00 ya. Kemudian realitanya gitu ya, di lab biasanya baru akan mulai pukul 7.30. Ya, ini yang lalu-lalu seperti ini. Nah, tapi, dari semester ini, ketika teman-teman dapat jadwal sesi satu pagi hari gitu ya, tertulis bahwa praktikum dimulai pukul 7.00, ya kita lakukan seperti itu juga ya. Jadi kita akan mulai tepat pukul 7.00. Jadi harap berhati-hati khususnya untuk kelas yang mendapatkan jadwal di sesi satu ya, atau sesi pagi, gitu ya. Jadi saya nggak, menerima alasan lagi, teman-teman terlambat lalu bilangnya, sebelumnya di semester sebelumnya saya berangkat, dan sampai di pukul 7.30 tidak apa-apa gitu ya. Nah, tapi ini saya sampaikan di awal supaya tidak terjadi hal seperti itu. Oke. Nah, kemudian terkait dengan daftar kehadiran, teman-teman tetap wajib untuk mengisi daftar hadir di web akademik ya secara daring. Nah, selain itu, teman-teman mahasiswa juga harus mengisi daftar hadir luring. Nah, daftar hadir luring itu nanti akan dibantu oleh PLP ya, untuk PLP di lapangan, mmm, baru ya, namanya Bu Disa, nanti atau minggu depan kita, akan bertemu di lab ya insya Allah nih teman-teman supaya, apa namanya, sempat kenalan juga dengan Bu Disa ya. Oke. Nah, untuk daftar hadir luring nanti dibantu oleh PLP, tapi PLP hanya akan men-checklist kehadiran teman-teman ketika ya praktikumnya sudah selesai, ya. Jadi proses praktikumnya sudah selesai, kemudian teman-teman juga sudah membersihkan semua alat yang digunakan, mengembalikannya ke tempat semula gitu ya. Udah rapih semuanya, baru dibantu Bu Disa nanti untuk men-checklist kehadiran teman-teman, ya. Jadi harus selesai dulu praktikumnya, kemudian beres semuanya, alatnya, tempatnya, sudah rapih, sudah bersih, baru bisa melakukan, eee, mengisi daftar hadir secara luring, gitu ya. Oke, itu untuk kehadiran. Kemudian selanjutnya terkait dengan tata tertib di laboratorium. Ya, mungkin ini agak berbeda lab pangan ini gitu ya, dibandingkan dengan lab-lab yang lain. Kalau di lab yang lain ketika praktikum mungkin teman-teman tidak diperkenankan ya untuk makan atau minum. Tapi kalau di lab pangan tuh malah, kewajiban ya, wajib makan dan wajib minum gitu ya. Wajib makan itu maksudnya dalam hal ini adalah, salah satu metode analisa yang digunakan di semua modul itu adalah analisis organoleptik. Ya, analisis organoleptik itu di mana teman-teman akan menilai, produk praktikum yang dihasilkan dari sisi aromanya, dari sisi rasanya, dari sisi, apa ya, visualnya, dari sisi apalagi ya, bentuknya misalkan gitu ya. Nah,
salah satunya kan dicicipin ya, dimakan ya, gitu ya. Jadi, karena kita akan, melakukan analisa organoleptik tadi, sehingga kita harus menjaga kondisi lab dan juga kondisi alat-alat yang digunakan itu dalam kondisi sebersih mungkin, sesteril mungkin, gitu ya. Nah, untuk itu, tata tertib yang pertama, mahasiswa ketika akan praktikum itu wajib menggunakan jas lab. Jas labnya adalah jas lab yang putih ya, dan kalau bisa nih ya, atau usahakan ya, eee, ketika mau praktikum tekpang gitu ya, jas labnya itu dalam kondisi yang bersih, yang, baru dicuci gitu ya. Karena kan selain tekpang mungkin teman-teman juga akan praktikum, eee, bioproses ya. Nah, supaya, mikroorganisme yang ada di bioproses, karena teman-teman bekerja menggunakan mikroorganisme di sana, itu tidak terbawa ya, tidak terikut ke, lab pangan. Sekali lagi kenapa? Karena nanti di ujung kita akan melakukan analisa organoleptik gitu ya, masa iya sih kita mau menghasilkan produk yang akan kita cicipin, kita cobain gitu ya, tapi, eee apa namanya, kita tidak bisa menciptakan kondisi lab dan juga produk yang bersih, ya. Jadi wajib ya menggunakan jas lab putih dan bersih. Kemudian selain itu, teman-teman juga wajib membawa lap ya, lap kain. Nah, nanti kalau setelah, selesai praktikum, lap kainnya silakan dibawa pulang, kemudian dicuci. Minggu depannya dibawa lagi, ya. Kemudian, eee, yang kedua, selama teman-teman praktikum dan berada di lab teknologi pangan, silahkan sepatunya dicopot ya. Sepatunya dicopot, kemudian sepatunya disusun yang rapi di rak yang ada di depan lab, dekat pintu gitu ya. Kemudian silahkan menggunakan sandal bersih yang sudah disediakan di lab pangan. Nah, sandal ini itu nanti, sama Bu Dita akan diberi nomor. Nomornya itu adalah merepresentasikan nomor absen. Jadi, silahkan pakai sandal sesuai dengan nomor absennya masing-masing. Jangan pakai punya temennya gitu ya. Nah, selama Anda menggunakan sandal itu artinya tanggung jawab terkait kebersihan, kemudian jangan sampai hilang juga itu berada pada Anda gitu ya. Nanti, eee, biasanya PLP itu akan mengecek nih, "Ini udah lengkap belum sandalnya yang dikembalikan?" Kalau belum lengkap berarti nomor absen, yang belum ada itu nanti yang akan bertanggung jawab, gitu ya. Nah, sandal ini adalah sandal yang bersih ya, jadi hanya digunakan di area laboratorium saja. Area laboratorium dalam hal ini itu adalah lab teknologi pangan dan juga lab inkubasi bisnis. Ya, lab inkubasi bisnis itu, adalah ruangan kecil di antara lab tekpang dan musola, TKA lantai 2. Ada ruangan kecil di situ ya. Nah, kita akan pakai 2 ruangan itu. Jadi sandal hanya boleh digunakan di area tersebut. Dilarang keras nih ya, teman-teman suka lupa kalau pakai sendal, kebawa ya, kebawa ke toilet, kebawa buat wudhu, gitu. Nah, itu nggak boleh ya, dilarang keras untuk digunakan di luar kegiatan praktikum, ya. Oke, kemudian poin yang ketiga, ini dilarang keras bergurau atau bercanda selama kegiatan berlangsung, ya. Karena kita akan bekerja dengan menggunakan sesuatu yang tajam ya, misalkan pisau, kemudian alat, penggiling daging dan lain-lain. Juga mungkin akan menggunakan, eee, apa namanya, proses pada suhu tinggi ya, proses untuk pemasakan, perebusan, dan lain-lain. Oke, jadi saya minta teman-teman, ekstra hati-hati gitu ya,
kurangi, gurauan atau candaan yang tidak perlu selama, berada di lab teksan. Ya, saya cerita sedikit, di tahun lalu ada praktikan ya, ada mahasiswa yang, kebetulan dapat modul vacuum frying. Vacuum frying itu, produknya nanti adalah keripik ya, kalau nggak salah waktu itu tuh keripik kentang. Nah, sebelum digoreng, sebelum vacuum frying, kan kentangnya tuh dikupas, lalu di-slice ya, slice-nya tuh pakai slicer sih sebenarnya, gitu. Tapi karena kurang berhati-hati gitu ya, nggak hanya kentangnya yang ter-slice gitu ya, tapi ujung jarinya itu juga ikut ke-slice gitu. Nah itu, harap dijadikan pelajaran gitu ya, jangan sampai hal-hal tersebut, terjadi lagi, ya kita jaga bersama. Kemudian ada juga yang, eee, apa namanya, duduk gitu ya, duduk di selasar, di antara lab tekbang dan juga ruang rapat TKA lantai 2 gitu ya, duduknya tuh di bawah apar. Ya, bayangkan ya teman-teman ya, duduknya di bawah apar, terus, eee, berdiri gitu ya, berdiri terus kepalanya bukan kepalanya, eee, pundaknya tuh nyenggol nyenggol apar. Aparnya jatuh jatuh dan, menimpa ujung kaki. Nah, hal-hal seperti itu kan, sebenarnya bisa kita hindari ya kalau misalkan kita lebih berhati-hati lagi, gitu ya. Oke. Nah, kemudian poin nomor 4 poin nomor 4 ini tolong diperhatikan ya, dilarang keras melakukan live TikTok, live IG, atau media sosial apapun. Dilarang keras merekam video-video yang tidak berfaedah ya, tidak menunjang kegiatan praktikum ya. Saya memahami ya teman-teman mungkin, apa namanya, punya media sosial gitu ya, tapi silahkan digunakan secara bijak. Kalau waktunya praktikum ya, kita fokus praktikum saja. Kalau mau melakukan hal-hal terkait dengan, mmm, apa namanya, penggunaan media sosial ya silahkan dilakukan di luar jam praktikum berlangsung, ya. Karena ini, menjadi concern nih sekarang, eee, silahkan diperhatikan lagi. Ya, beberapa waktu yang lalu itu juga ada mahasiswa yang melakukan live TikTok. Saya lupa ya live TikTok atau live IG gitu ya. Kebetulan sedang melakukan analisis, nggak di lapangan sih sebenarnya, analisanya. Tapi lagi praktikum pangan, hanya, proses analisanya di luar lapangan gitu ya. Jadi mungkin dari sisi, dosen pengampu dan juga PLP juga tidak terjangkau ya untuk memantau gitu. Kemudian live TikTok atau live IG. Nah, jika terjadi hal tersebut gitu ya, ini saya akan mengembalikan Anda ke kaprodi Anda. Ya, jadi saya itu nggak punya kewajiban untuk, apa namanya ya, untuk memberikan nilai kepada Anda jika teman-teman mahasiswa juga tidak menghormati tata tertib yang ada di lab saya. Intinya seperti itu ya. Kaprodi baik D4 maupun D3 itu menitipkan mahasiswanya untuk bisa melakukan praktikum di lab teknologi pangan. Jadi tolong kita sama-sama menjaga supaya kegiatan praktikum itu berlangsung secara kondusif, gitu ya. Eee, itu terkait dengan penggunaan media sosial. Kemudian, kalau gitu apakah tidak boleh membawa HP? Boleh sih sebenarnya, tapi silahkan HP-nya hanya digunakan untuk keperluan-keperluan yang menunjang praktikum. Contohnya apa? Contohnya misalkan teman-teman butuh data berupa foto, ya ada beberapa, modul nantinya yang data pengamatannya salah satunya itu adalah colorimetry ya, atau mengukur warna dari produk. Nah, untuk mengukur warna, teman-teman biasanya akan gunakan handphone ya untuk memfoto atau memotret.
kemudian baru dari foto tersebut diukur kalau warnanya. Nah itu, boleh ya pakai HP kalau kayak gitu. Atau mungkin perlu timer, misalkan melakukan penggorengan, kemudian sudah ditentukan kondisi operasinya sekian menit misalkan ya, boleh itu pakai HP. Jadi HP hanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang menunjang praktikum. Oke, kira-kira itu. Nah, kemudian poin nomor 5, oke, ketika teman-teman nanti, datang ke lapangan, ganti sendal gitu ya, kemudian sebelum mulai praktikum, sebelum memegang alat dan juga memegang bahan yang akan digunakan, silahkan cuci dulu tangannya dengan menggunakan sabun ya dan air mengalir ya. Jadi di bagian belakang lapangan itu ada keran, eee, sudah disediakan sabun juga, nanti silakan sebelum melakukan kegiatan praktikum cuci dulu tangannya pakai sabun. Ya ingat bahwa produk yang kalian hasilkan itu nanti akan uji secara organoleptik gitu ya, orientasinya itu aja deh ya. Jadi gimana caranya kita akan menghasilkan produk yang, bersih. Kemudian poin yang nomor 6, nah ini setelah selesai melaksanakan praktikum, setiap mahasiswa harus mencuci dan melakukan sterilisasi alat yang digunakan, lalu dikembalikan ke tempat yang semula ya. Nah, jika hal ini tidak dilakukan, maka, nanti PLP itu tidak akan mengisi atau kehadiran Anda. Selain itu juga Anda dilarang untuk mengikuti, eee, praktikum di minggu selanjutnya, ya. Jadi, ya kalau sudah pakai alat, silahkan dibersihkan dan juga disterilisasi, ya. Nah, untuk proses sterilisasinya kira-kira seperti ini ya teman-teman ya. Jadi nanti per modul ya, modul 1, 2, 3, 4 itu sudah diletakkan di dalam box ya, storage box yang warna ungu kayak gini, udah ada namanya juga. Ya, jadi teman-teman nggak perlu mencari-cari alat di, box modul-modul yang lain yang nggak usah dibuka-buka, pokoknya punyanya sendiri itu udah lengkap ya harusnya. Nah, kemudian setelah digunakan, maka harus dicuci ya pakai sabun dan juga air yang mengalir, kemudian dikeringkan, dan untuk beberapa alat, alat-alat kecil ya, seperti, gelas, pisau, talenan, piring, pokoknya yang kecil ya, itu silahkan disterilisasi dengan menggunakan sterilizer. Ada 2 sterilizer di lapangan yang bisa digunakan ya. Jadi sterilizer ini akan mensterilkan alat-alat yang kita gunakan dengan menggunakan panas dan juga sinar UV. Ya, harapannya apa? Harapannya supaya terjaga semuanya dalam keadaan yang bersih. Jadi, itu kira-kira tata tertibnya. Eee, Kalau ada pertanyaan silakan dicatat dulu ya, nanti, ada sesi tanya jawab. Oke. Nah, kemudian oke, kemudian, ya.
Oke. Oke. Nah, kemudian untuk modul praktikum, ini akan terbagi menjadi 4 modul ya. Mmm, untuk modul yang pertama, ini proses utamanya itu adalah proses, ekstraksi. Nah, nanti mungkin ada 2 bahan ya yang akan digunakan, eee, ada bunga rosella dan juga daun stevia ya. Oke, jadi untuk, modul ekstraksi itu mungkin nanti bahan yang digunakan ada 2 tergantung dengan dosen pengampunya ya. Kemudian, modul yang kedua yaitu, modul es krim ya. Jadi kita akan lakukan optimasi proses dan juga formulasi pembuatan es krim, ya. Nah, nanti mungkin di materi, apa namanya, modul ini nanti teman-teman juga akan sedikit belajar tuh apa itu fluida Newtonian ya. Kan berbarengan sekarang teman-teman, belajar OTK 1 ya, mekanika fluida. Tapi untuk, OTK 1 teori, teman-teman akan bahas tuh fluidanya fluida Newtonian semua. Nah, untuk materi fluida non-Newtonian mungkin nanti, eee bersama dosen pembimbing akan disisipkan di modul ekstrim. Oke. Ya. Kemudian yang ketiga, optimasi proses penggorengan vakum untuk meningkatkan mutu produk. Nah, terkadang ya, ketika kita melakukan proses penggorengan kan kita kan butuh suhu yang tinggi. Nah, suhu yang tinggi itu akan mengakibatkan kandungan, eee, vitamin, kandungan mineral penting di dalam bahan pangan kita itu menjadi rusak gitu ya. Sehingga salah satu opsinya itu adalah dengan melakukan proses penggorengan tapi pada tekanan vakum. Jadi suhu penggorengan tuh nanti nggak akan terlalu tinggi seperti penggorengan biasa, gitu. Jadi ini biasanya, produknya itu berupa keripik ya, keripik sayur, keripik buah, atau mungkin nanti ada, abon ya. Nanti, pembagiannya itu tergantung dengan dosen pembimbing. Kemudian yang keempat, optimasi proses, dan formulasi untuk pembuatan bakso ya, di kuliah teori, nanti teman-teman teori teknologi pangan akan belajar, proses-proses, untuk mengolah daging. Nah, ini adalah, eee, implementasinya ya. Jadi ada 4 modul, yang pertama adalah ekstraksi, kemudian yang kedua adalah es krim, yang ketiga adalah vacuum frying, yang keempat adalah, pengolahan daging ya untuk menjadi bakso. Oke. Nah, kemudian untuk teknis praktikumnya ini agak berbeda mungkin dengan, lab-lab lain ya. Jadi silahkan diperhatikan ya. Eee, jadi untuk praktikum di teknologi pangan, teman-teman nanti itu modulnya akan dibagi secara acak ya. Untuk setiap kelas itu sudah dibagi, menjadi 4 kelompok, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Anggota masing-masing kelompok pun itu, acak ya, jadi tidak urut absen. Ya, saya usahakan masing-masing kelompok itu, mmm, apa namanya ya, komposisi mahasiswa dan mahasiswinya seimbang ya. Tapi kalau nggak seimbang ya mohon maaf ya, mungkin ada yang berbeda sedikit ya, nggak apa-apa. Oke. Nah, eee, nanti untuk anggota kelompoknya siapa aja nanti bisa dilihat, di file Excel, nanti saya akan bagikan juga. Nah, kemudian untuk modulnya nanti, kita akan undi ya secara acak. Nah, untuk masing-masing kelompok nanti akan, in total akan melaksanakan 8 kali praktikum untuk modul yang sama. Oke, saya ulangi,
Setiap kelompok ini akan melaksanakan 8 kali praktikum untuk modul yang sama. Jadi misalkan nih, kelompok satu dapat modul bakso gitu ya. Jadi di sesi praktikum akan melaksanakan modul bakso terus ya, modul bakso terus sampai sebanyak 8 kali, gitu. Ya jadi nggak, tidak apa namanya, tidak bergantian ya modulnya ya, melakukan hal yang sama. Karena apa? Karena tadi ya judul modulnya adalah optimasi ya, optimasi kondisi operasi dan juga formulasi. Ketika kita lakukan optimasi, maka yang melakukan gitu ya, itu harusnya sama gitu ya, dari waktu ke waktu untuk menghindari galat ya. Teman-teman udah belajar statistik ya, salah satu galat terbesar itu adalah, kesalahan yang dilakukan oleh, praktikan ya atau peneliti. Jadi kita usahakan orangnya sama itu yang melakukan, supaya galatnya nggak besar. Oke. Nah, 8 kali praktikum itu teman-teman akan laksanakan dimulai di minggu ketiga. Jadi minggu pertama kita masih briefing ya, seperti yang kita lakukan di malam ini. Kemudian minggu kedua kita masih belum akan praktikum, tapi teman-teman sudah akan masuk ke lab untuk sterilisasi alat dan juga, briefing bersama dosen pengampu. Oke, jadi minggu depan udah masuk ke lab, sesuai jadwal masing-masing. Baru di minggu ketiga kita akan laksanakan praktikum, ya praktikum di minggu ketiga kita akan melaksanakan praktikum satu, kemudian minggu keempat, minggu kelima, minggu keenam kita masih akan lakukan praktikum, ya. Nah, setelah melakukan kali praktikum, oke, nanti kita akan melakukan, eee, seminar ya, seminar hasil dan juga data yang sudah teman-teman dapatkan selama 4 kali praktikum. Ya, teknisnya, seminar ini jadi, dalam satu kelas, itu nanti akan bergantian ya, yang akan presentasi kelompok satu 2 3 dan 4. Yang disajikan apa? Yang disajikan selain data, teman-teman juga menyajikan produk yang dihasilkan, gitu ya. Nah, nanti kemudian akan ada tanya jawab yang dilakukan oleh dosen pengampu tiap kelas itu ada 4, jadi nanti semuanya akan hadir dan akan, menyaksikan, eee, teman-teman melakukan seminar. Kira-kira seperti itu, ya. Jadi ini tuh kayak konsepnya tuh kayak project ya, untuk praktikum Tekpang ini. Oke. Nah, kemudian, di minggu ke-8 akan break, tidak ada kegiatan di lab karena teman-teman menghadapi UTS, ya. Kemudian minggu selanjutnya kita akan laksanakan 4 kali praktikum lagi ya untuk masing-masing kelompok. Kemudian di minggu ke-14 teman diberikan, 1 minggu untuk melakukan pengolahan data ya. Jadi, sudah tidak ke lab lagi, tapi teman-teman fokus untuk melakukan pengolahan data yang akan kemudian dipresentasikan di seminar hasil kedua, ya. Nah, seminar hasil satu dan 2 ini penggantinya UPRAK ya, teman-teman ya. Jadi nanti udah nggak ada UPRAK lagi. Nanti nilai UPRAKnya diambil dari seminar satu dan seminar 2, seperti itu. Ya, kemudian di minggu selanjutnya ada sterilisasi, setelah itu teman-teman melaksanakan UAS. Oke. Nah, kemudian, mhm, karena 8 kali praktikum teman-teman melakukan, menggunakan atau menjalankan modul yang sama, eee, ada satu kesempatan, eee, di mana teman-teman berkesempatan untuk belajar 3 modul yang lain, yaitu pada pekan enrichment ya. Enrichment itu pengayaan. Jadi masing-masing kelompok itu nantinya akan punya jatah 1 kali enrichment. Ya, di kelompok satu misalkan minggu ke-9 ini enrichment. Nah, ketika enrichment artinya kelompok satu dia tidak running
modulnya gitu ya, tapi dia akan belajar 3 modul yang lain. Belajar itu berarti mengamati dan juga, eee apa namanya, berdiskusi terkait dengan 3 modul yang lain, gitu. Jadi supaya kelompok bakso nih misalkan juga, tahu ya gimana caranya bikin es krim, gimana caranya, eee bikin ekstrak stevia, gimana caranya bikin keripik dari vacuum drying, prosesnya apa, kemudian kondisi operasi yang digunakan seperti apa, gitu ya. Nah, itu masing-masing kelompok akan dapat pekan enrichment ya, gitu. Oke, nah kira-kira teknisnya seperti itu, untuk pelaksanaan praktikum di teknologi pangan. Oke, selanjutnya terkait dengan komponen penilaian praktikum. Nah, untuk, Tekpang itu kan terdiri dari 1T dan juga 2P ya, di mana untuk teori itu bobotnya 60%, sedangkan untuk praktikum itu bobotnya 40%. Oke, nah 40% di dalam praktikum itu akan dibagi, kriterianya jelas ya teman-teman, karena kita udah pakai kurikulum 2025. Di kurikulum 2025 itu udah nggak bisa lagi dosen menilai, mahasiswa berdasarkan feeling gitu ya. Tidak bisa karena, apa namanya, mmm, form penilaiannya, form assessment-nya itu jelas, gitu ya. Nah, apa yang dinilai? Yang pertama adalah laporan singkat. Laporan singkat itu adalah laporan yang harus teman-teman buat setiap minggu setelah melaksanakan praktikum, ya. Nanti kita coba lihat apa bedanya laporan singkat dan laporan lengkap ya. Tapi kalau, laporan yang tiap minggu itu adalah laporan singkat. Kemudian yang kedua yang menjadi, parameter penilaian juga yaitu praktikumnya ya, keaktifan teman-teman, partisipasi teman-teman dalam melaksanakan praktikum. Nah, itu diambil setiap minggu juga. Kemudian, yang ketiga yaitu laporan lengkap. Laporan lengkap itu ada laporan lengkap 1 dan juga laporan lengkap 2. Ya, di mana laporan lengkap ini dikumpulkan sebelum melakukan presentasi hasil. Ya, presentasinya kan seminarnya kan 2 kali. Nah, berarti laporan lengkapnya juga ada 2, ya. Kemudian parameter penilaian selanjutnya yaitu presentasi. Nah, presentasi ini akan menggantikan nilai UPRA, tuh. Nah nah, apa bedanya laporan singkat dan laporan lengkap? Kalau laporan singkat itu hanya tujuan saja, tinjauan pustakanya tidak perlu, kemudian rancangan dan pengolahan data praktikum, pembahasan dan kesimpulan. Ya, ini, diserahkan maksimal sebelum praktikum selanjutnya ya. Nanti teknisnya apakah soft file atau hard file bisa didiskusikan bersama dosen pengampunya. Kemudian bentuk laporan yang kedua yaitu laporan lengkap. Ini memang juga laporan lengkap ya, berarti ada tujuan, tinjauan pustaka, metodologi atau rancangan penelitian, pengolahan data dan hasil praktikum, pembahasan dan kesimpulan, dan juga daftar pustaka. Ya, jadi nanti in total teman-teman akan mengumpulkan 8 laporan singkat dan 2 laporan lengkap, ya. Jadi praktikum ke-1 output-nya laporan singkat, yang kedua juga laporan singkat. Selanjutnya laporan singkat. Nah, pada saat presentasi hasil teman-teman melampirkan laporan lengkap 1, ya. Minggu selanjutnya berarti ini juga LS, ini LS, kemudian pada saat seminar hasil 2 berarti ini adalah laporan lengkap 2. Kira-kira seperti itu. Itu ya. Oke, sebelum kita kita tentukan modulnya, adakah yang mau ditanyakan?
Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke, kalau belum kita Cukup ya, langsung undi aja ya. Hmm? cukup ya. Cukup ya? Oke, kita coba undi aja langsung ya modulnya. Kita mulai dari 2 APB dulu ya. Baik, Ibu. Oke, ada 4 kelompok nih di kelas 2A TKPB. Saya sudah tentukan ya, kelompok 1 anggotanya siapa, kelompok 2 anggotanya siapa. Nah, kemudian kita akan bagikan modulnya supaya fair kita, undi saja ya. Oke, yang pertama untuk modul optimasi proses ekstraksi bunga rosella ya. Kita coba lihat. Oke, kelompok 1 ya. Kemudian yang kedua untuk, bakso ya. Bakso ini kelompok 3. Kemudian selanjutnya, vacuum frying. Vacuum frying tadi kelompok 4. Berarti tersisa kelompok 2 ya, kelompok 2 dapat es krim. Oke, nah ini ya untuk pembagian modul kelas 2A TKPB. Oke, kelas selanjutnya yaitu kelas 2A TK ya, terbagi menjadi 4 kelompok juga. Kita akan undi. Kita mulai dari es krim dulu ya. Oke, kelompok 3 pakai es krim, kemudian vacuum frying, kelompok 2 bakso. Bakso kelompok 4, berarti sisanya kelompok 1 itu adalah ekstraksi ya. Oke, ini untuk teman-teman kelas 2A TK ya. Selanjutnya 2B, 2B TK sama akan ada 4 modul. Kita akan bagi modulnya. Oke, kita mulai dari bakso dulu ya. Oke, bakso untuk kelompok 1, kemudian es krim
es krim kelompok 4. Sorry saya tadi belum menentukan ya modulnya. Oke, kita ulang ya. Modul stevia sekarang ya. Oke, ekstraksi stevia kelompok 2. Sisanya berarti kelompok 3 itu vakum dry. Ya, oke. Nah, ini kira-kira ya teman-teman ya, pembagian modulnya. Nanti untuk lebih jelasnya lagi siapa teman-teman kelompoknya, kemudian modulnya apa saja, bisa, eee, ditunggu ya, mmm, dokumennya dari PJ ya. Insya Allah hari ini atau besok, saya distribusikan melalui PJ, gitu ya. Oke, eee, kemudian mungkin sebelum saya akhiri, ya nanti di PPT itu, saya sudah lengkapi dengan link G Drive ya, teman-teman bisa download, modul-modul praktikumnya di, link G Drive ini. Ya, nanti silahkan di-download secara massal. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Cukup, Ibu. Cukup ya, eee, jika demikian oke sebentar saya capture dulu daftar hadirin. Oke. Ya, teman-teman terima kasih untuk kehadirannya di malam hari ini. Kita akan ketemu di minggu depan untuk sterilisasi ya. Silakan bawa, eee, alat kebersihan ya, boleh bawa spons, boleh bawa lap ya atau kain, yang bisa digunakan untuk menunjang kegiatan sterilisasi. Itu ya, tetap semangat dan jaga kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu, makasih Ibu. Amin.